Assalamualaikum, ohayo minasan. Ini sekarang kita mau ke, aduh panas. Kita mau ngambil visa, kita habis ngajuin di imigrasi di Jepang. Sekarang kita mau OTW, lokasinya di Shinyurigaoka. Jadi kita mau naik kereta dulu ke Azamino, terus sambung naik bus ke Shinyurigaoka-nya. Soalnya di sana nggak dilewatin. Sudah ada jalur kereta tapi agak muter-muter gitu. Jadi kita milih naik bus. Nanti aku liatin ke kalian gimana caranya naik bus di Jepang ya. Aku juga jelasin tentang bagaimana proses apply visa di sini, terus bagaimana cara mendapatkan visanya, terus berapa tahun kita dapat visanya, dikasih masa tinggalnya, dan nanti aku jelasin semuanya. Oke? Oh iya, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya. Oke minasan, guys, ini sekarang kita udah di stasiun Azamino Eki. Ini kita mau ganti naik bus. Kita ngambil busnya itu nomor 23. Jadi jangan sampai salah ya guys, kalau naik bus di Jepang itu harus tahu nomornya. Pengalaman tuh yang kemarin-kemarin kita kesana, emang waktu apply pertama itu kita salah naik bus, harusnya nomor 23 tapi kita naik nomor apa, 10 ya atau 17 waktu itu. Jadi akhirnya kita nyasar guys. Jadi ini kita naik di nomor 1, terus kita ambil bus nomor 23. Nah kemarin itu kita naik ya nomor 11 itu tuh. Jadi kita nyasar, harusnya nomor 23. Nggak pada naik ya? Naik nak. Oke, kita udah di bus. Busnya udah jalan guys. Jadi tadi pas naik kita langsung bayar tap gitu. Tapi ada juga beberapa bus itu yang berbeda. Jadi di belakang setelah turun baru kita ngetap. Tapi ada juga kalau bus yang ini tuh kita ngetap dulu terus naik. Nah guys, ini mumpung jauh perjalanan, jadi aku mau cerita-cerita dulu proses pengajuan visa kita seperti apa. Jadi sebenarnya ini kita udah apply visanya sekitar 4 minggu yang lalu, dan pas apply itu masukin data berkas dan lain-lain itu, nanti dikasih ini kartu pos kayak gini. Ini tuh kita tulis alamat sama nama kita di sini. Jadi nanti akan kita dikirimin ini kembali ke rumah sebagai bukti bahwa visa yang kita apply itu udah bisa kita ambil lagi kembali. Jadi kita harus balik ngambil. Nah, di sini juga ada keterangannya. Jadi per orang itu apply visa itu kita harus bayar 4.000 yen, sekitar 400.000 ya kalau dirupiahin. Nah, itu kali 3. Kebetulan aku dependen bertiga kan, aku sama anak. Jadi 4.000 dikali 3, 12 ribuan. Kalau suami juga udah 4.000, tapi dia apply sendiri, dia apply sama kantor karena dia masih tanggungan kantor kan. Nah kalau aku sama anak-anak itu dependen, jadi kita ngurus sendiri. Sebenarnya bisa diurusin kantor tapi suami telat apply-nya, jadi ya udah kita ngurus sendiri. Oh ya, ini tuh pengajuannya ini tuh kita nggak tahu ya berapa lama bakal dikasih masa waktunya, tergantung kemampuan finansial atau gaji penghasilan suami ya, penghasilan penanggung maksudnya, penghasilan penanggung berapa. Nah nanti itu dilihat terus dihitung sama imigrasinya, dia bisa nanggung ini mampunya berapa gitu. Jadi dilihat nanti kemampuannya berapa dan ditentukan dari itu berapa tahun dia akan dapat masa tinggal untuk perpanjangannya ya. Kita udah sampai, tunggu turun dulu semuanya. Ngantuk dia, ketiduran. Ayo, ini kita sekarang di Shinyurigaoka Asao Sport Center. Jadi ini kayak apa ya, sport center tapi nyambung mall. Lokasi imigrasinya itu di sana di atas tuh.
jadi kita harus lewat tangga dulu. Jadi ini mallnya lumayan sepi ya di sini, nggak serame yang di daerahku. Nanti kita naik tangga di ujung sana, terus nyebrang dikit ada sampai imigrasinya. Ayo naik cepetan. Di Jepang itu paling banyak tangga, di mana-mana ada tangga, stasiun lah, di mana-mana banyak tangga lah. Di apartemen tangga kan. Di Jepang itu kalau gedung yang cuma hanya ada 4 ya, 5 ke bawah itu cuma nggak ada liftnya, maksudnya hanya tangga doang kan. Kalau 5 baru ada liftnya. Aduh capek banget. Kalau 5 lantai 5 gitu baru ada liftnya, tapi kalau 5 ke bawah 4 masih pakai tangga. Kayak di rumah aku kan jadi masih pakai tangga. Capek. Nah itu imigrasinya di sana tuh, kita nyebrang dulu. Tuh ada lampu hijau, cepetan nyebrang. Nah ini imigrasinya yang gedung ini yang ada bendera Jepang di atas tuh, Nippon Cahaya Asia. Tuh ayo cus guys, ini kita nggak boleh ngerekam di dalam, jadi sorry banget aku nggak bisa tunjukin ya. Kita harus menghargai juga otoritas di sini, jadi nanti aku jelasin lah ya sebentar kalau kita nongkrong di mana, aku jelasin semua prosesnya kayak gimana. Oke? Nanti sampai ketemu guys. Ternyata ini kita harus naik ke lantai 2 lagi, jadi kita nggak langsung masuk ke imigrasinya visa tadi itu. Jadi kita harus beli stem dulu. Ini stemnya tuh yang buat bayar 4.000 itu loh. Kita harus nge-stem terus kita bayar 4.000. Ini adanya di lantai 2, jadi lantai berbeda. Nah kalau ini nggak apa-apa lah rekam-rekam. Tadi kalau di imigrasi yang di dalam tuh nggak boleh sama sekali. Itu tax stamp guys. Jadi kita beli stem ini nih 4.000, jadi kali 3. Jadi di sini tuh kan ya perangko lah ya. Ya perangko. emang perangko. Jadi beli perangko harganya 4.000 yen. Perangko 400.000 ya Allah. Ada ya di sini ya perangko di Indonesia ada yang. Nah nanti ini ditempel ini sebagai bukti legalitasnya itu. Halo guys, saya Minasang, kita udah selesai ngajuin visanya, mengambil visanya. Alhamdulillah kita dapat 5 tahun di sini, 1 periode presiden lagi. Aku pikir kita cuma dapat setahun doang, tapi alhamdulillah langsung 5 tahun. Jadi nggak perlu perpanjang lagi tahun depan. Sekarang kita mau ke Starbucks dulu, mau ngopi dulu sama sarapan. Lapar banget, tadi nggak sempet sarapan, jadi kita mau ke Starbucksnya ya. Dan lumayan cepet juga tadi prosesnya, cuma dateng nggak ngantri panjang, terus nunggu beberapa menit. Cuma kita doang tadi kan yang buat ngambil, yang ngambil itu ya. Oh ya, cuma kita doang aja yang ngambil dari itunya, visanya tadi itu. Jadi setelah nunggu berapa menit langsung diproses, tinggal ngambil, dikasih aja, terus pulang. Dan udah, sekarang kita mau ngopi dulu di Starbucks. Nanti aku jelasin di sana prosesnya kayak gimana. Oke? Ini sekarang kita ada di mall apa ya namanya? Ini punya Mylord. El Mylord Ito-Yokado. Ini punya Odakyu Line. Jadi tiap mall di Jepang itu ada punya kereta siapa gitu. Dan ini punya Odakyu. Nah, mall Odakyu. Kalau apa namanya? Kalau Obada itu punya Tokyo. Nah, beda-beda. Ini punya ada juga punya JR. Nah, ini punya Odakyu Line. Itu. Oke guys, kita masuk yuk. Kita ke Starbucksnya. Ini Starbucksnya ada di lantai 1. Tapi kita nggak tahu di mana. Masuk aja dulu. Cantik-cantik ya tasnya. Cantik-cantik ya guys. Tapi harganya lumayan juga, 7.000 ya. Ini mall di Jepang. Mall di Jepang itu ada yang sepi, ada yang rame juga. Kalau di pusat kotanya ya di Tokyo ya rata-rata rame semua. Tapi kalau ini kan agak ke daerah gitu ya, Kawasaki ya, agak masuk ke daerah gitu, jadi nggak serame di kota.
tapi tetap fasilitasnya sama semua, bagus semua. Mana? Tiramisu 2 donat. Ini ada kimakari guys, ini tuh kimakari plain base gitu. Ini guys juga sama sandwich. Apa ini Umi? Sandwich. Oh, sandwich. Mana? Ini kimakari nih, awas nak. Ini plain base, jadi aman dimakan. Cafe Mekah. カフェモカ。はいアイスをホットです。 Ice. アイス。 Hitotsu. Hitotsu. Dark mocha. ダークモカ。Hai. Toru. と、 Hitatsu. 一つ。 Kakak mau apa ya? バニラ。 Vanilla. Hai. Hitatsu. Futatsu. Toru size. そう。はい。お過ごしは天で。 Hai. はい。 Kimakari. Kimakari to. お取りいただいて。 Ah, sumimasen. Ito tiramisu no futatsu. Sugar donut. Sugar donut. Hai. 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 Arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。 Ibu, adik Nina. Ibu, aku juga. Jadi, aku juga. Alah, bocah berisik banget. Dah, minumnya yang tenang ya. Oke. Jangan berisik, Omi mau ngobrol. Halo guys, alhamdulillah sekarang kita sarapan dulu, lapar banget. Sebenarnya habis ini kita mau ke award office Syakuso. Jadi kayak apa ya? Kecamatan, kantor kecamatan gitulah. Nah, kita tuh mau apa namanya? Nih, kita. Ya, kita mau buat manjang my number. My number itu kayak KTP, kayak KTP nggak sih? Hah? Pokoknya untuk menyimpan informasi pajak, kesehatan, asuransi. Oh iya, jadi semacam kayak kartu, kayak KTP persis. Jadi ada chipnya juga. Tapi di situ dia, tapi my number itu digunakan untuk menyimpan data-data kita. Jadi kalau untuk pajak, asuransi, apalagi ya, macam-macam lah. Nah, my number itu urusnya di kecamatan, dan kalau kita nggak urus juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau kita mau urus my numbernya itu dapat uang dari pemerintah 20.000 ya. 20.000, sekitar 2 juta. Jadi kalau kita urus itu dikasih kita dikasih duit 2 juta dalam bentuk poin, namanya my number point. Nah, poin itu kita bisa gunain untuk pakai belanja di mana aja. Jadi ya kayak point OVO gitu lah kalau di Indonesia. Jadi enaknya kita dikasih kita apply KTP tapi dikasih duit dari pemerintah. Tapi itu dia untuk tapi itu udah selesai programnya. Itu kemarin sampai batasnya Februari. Nah, setelah Februari lewat udah nggak ada lagi. Jadi udah lama sebenarnya. Oh, masih ada. Oh, diperpanjang lagi ternyata guys. Jadi bagi kalian yang ke Jepang dan belum ngurus my number point, my number, segera urus deh biar dapat my number pointnya ya. Jangan sia-siain dari pemerintah. Ini my number satu, ini yang pink ini my number, yang sebelah kiri ini yang kuning itu Zairu card. Nah, bedanya Zairu card itu kita dikasih pas masuk Jepang. Jadi KTP kita aja, jadi kan kita pas masuk kan harus ada MO apa? COE. COE itu Certificate of Eligibility, itu yang kita ajuin sebelum untuk masuk ke Jepang. Jadi kalau kita udah dapat itu berarti udah bisa masuk ke Jepang, udah sah lah, maksudnya udah legal. Nah, kalau pas datang di bandara, di imigrasi bandara, nanti kan kita diliatin tuh, kita diminta untuk lihat itunya ya, untuk lihat COE-nya tadi. Nah, nanti ditukar sama yang ini tadi, Zairu card ini dikasih. Nah, ini udah ada jelas. Jadi kalau COE kita, di COE kita dikasih 1 tahun misalkan, kalau aku kan 1 tahun ya awal. Nah, nanti tuh pas Zairu card dapat 1 tahun, tertulis di sini 1 tahun, masa berlakunya 1 tahun doang.
Nah kalau yang sekarang karena udah panjang kita langsung ke imigrasi, nggak pakai COE lagi, jadi kita langsung ngeliatin bawa paspor, bawa Zario card yang lama, nah terus nanti sama surat apa namanya lagi form itu apply visanya, kita minta perpanjangan visa. Nah setelah itu kita kasih, nanti dikasih yang kartu pos yang aku lihatin tadi di bus tadi. Nah setelah itu nanti kita balik lagi untuk ngambil Zario card yang baru yang udah jadi. Nah ini visanya dalam bentuk Zario card ini, jadi nanti tertulis. Nah karena aku dapat 5 tahun berarti Zario cardnya udah berubah 5 tahun, dan nomor Zario card juga udah berubah semuanya, jadi ini udah nggak berlaku lagi, jadi udah dibolongin kayak gini, udah nggak bisa digunain lagi itu. Nah terus bedanya kalau Zario card dengan My Number ini kalau My Number yang aku bilang tadi, ini ada chipnya, My Number yang kayak KTP. Nah kenapa ada chipnya? Karena ini semua berisi data-data yang bisa digunakan langsung ke sistem online. Jadi data kita masuk ke dalam data yang ada di dalam My Number ini kita bisa akses di online untuk pajak, untuk asuransi dan lain-lain. Jadi ini semacam KTP kayak di Indonesia, ada chipnya gitu. Kalau Zario card ini nggak ada, kosong. Jadi habis dari sini kita mau ke kecamatan itu buat perpanjang apa tadi namanya, nama number itu. Jadi sampai sana kita tinggal ngasih Zario card yang baru, residence card yang baru. Jadi Zario card itu residence card ya guys. Nah jadi kita langsung kasih residence card itu, terus nanti kita tinggal nunggu, terus nanti tinggal diubah My Number-nya, diperpanjang. Tapi kalau My Number ngikutin juga ya, jadi kalau misalkan 5 tahun jadi 5 tahun juga. Iya, sistem My Number itu kita wajib perpanjang karena kalau terlambat denda 1.000. Jadi kalau My Number itu kalau kita udah bikin, kita wajib perpanjang guys. Perpanjangnya itu nggak boleh telat. Kalau kita telat, kita bisa kena denda 1.000 per orang. Jadi kalau 3 berempat 4.000, lumayan ya, 400.000. Jadi jangan sampai telat. BTW ini aku pesan yang tadi aku bilang, himakari. Ini bagi yang muslim kalau mau ke Jepang, mau ke Starbucks, insya Allah ini aman dimakan ya, karena ini plant based. Kari rasanya kayak daging tapi bukan daging, jadi ini kayak soy kedelai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita udah selesai ngopi-ngopinya dan kita mau menuju ke Aubawart Office, kantor kecamatan itu. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu beli raket bulu tangkis, karena suami mau olahraga, mau main bulu tangkis Sabtu besok, weekend besok sama bapak-bapak perkumpulan orang Indonesia di sini. Dia lokasinya tuh di center kita, jadi harus naik kereta, lumayan jauh lagi sih ya jalan kita. Balik lagi ke Azamino kereta tadi, terus naik lagi blue line atau apa sih yang di kereta bawah tanah itu. Ini dia guys center kitanya. Nggak terlalu panas ya sekarang ya, udah. September lebih enak lagi. Iya. Kalau September ini sudah pada kuning enggak sih, Oktober paling ya. Oktober November baru udah kuning. Terus Desember itu udah mulai akhir November itu udah gugur semua sama Desember. Nah ini bagus banget nih di center kita itu, ada macam-macam. Nih guys, ada biang lala tuh, itu bisa naik juga. Berapa ya, itu murah ya biang lalanya, 600 ya. Nah ini kita mau ke Book Off, jadi sekitaran sini semua ini perkantoran sama tempat pusat perbelanjaan dan macam-macam lah pokoknya ada di sini. Ada medical clinic juga, ada tempat nongkrong juga, Starbucks ada, restoran ada, kantor ada, macam-macam lah pokoknya. Bisa lah sini, oh ya bisa. Dan ini saling nyambung semua dari stasiunnya sampai mallnya. Nah gitulah di Jepang tuh enaknya seperti itu. Semua sambung menyambung, gampang banget, mudah banget kalau kita mau kemana-mana. Seperti biasa ya di video aku sebelumnya pasti kalian udah tahu, yang sering nonton video aku pasti kalian udah tahu. Nah ini aku mau liatin kalian daerah-daerah baru yang belum aku
posting, belum aku tampilin di video-video aku sebelumnya. Nah, sekarang kita ada di center kita. Nah, aku senang banget main di sini, di center kita. Soalnya tempatnya enak, asik, bawa anak-anak juga enak, karena ada taman juga, daerahnya juga luas ya, jalannya juga rapi. Zombie di mana zombie? Tuh, mana? Ya, yang sana stasiunnya guys. Sebelah ini stasiunnya, yang hijau, atap hijau itu. Aitai. Ini kalau mau jual-jual barang-barang branded di sini, yang murah-murah, barang bekas murah. Nah, ini perkantoran semua, ya rata-rata perkantoran sih. Hayo minasan, capek banget ini. Sekarang kita ada di Siakuso, kantor kecamatan. Jadi kita dari center kita nyari paket di book off. Jadi nggak sempat rekam banyak karena udah pernah juga kan ya di video aku yang sebelumnya itu. Dan sekarang kita udah di part office-nya untuk panjang my number. Ini udah jam hampir setengah 5. Aduh capek banget. Pelayanannya sampai jam 5 ini kecamatannya. Ini sebenarnya di sini nggak boleh rekam ya, jangan ditiru ya guys. Oh no! Nah, ini aja dulu. Oh, bentar, wait dulu. Dompetnya mana dompetnya? Nih. Paspor nggak usah kan? Ini kita ngantri dulu. Ini suami aja yang bawa ke sana. Ini sebenarnya pelayanannya sampai jam 5. Dan kita datang ini udah mau setengah 5, tapi nggak apa-apa sih. Sebelum jam tutup itu mereka masih tetap melayani. Nah, jadi kita perpanjang sebelum kena denda. Daripada kena denda 1.000 kan ya, jadi mendingan kita perpanjang sebelum itu. Aduh capek ya guys. Jadi seperti ini penampakan kecamatannya ini guys, kayak bank gitu kan, kantor kayak bank di Indonesia kan, pakai nomor-nomor. Nah di sini tuh biasanya untuk kalau di kantor ini tuh untuk ngurus my number, terus untuk ngurus pajak juga di sini, kantor pajak, bukan kantor pajak sih ya, maksudnya pajak penghasilan di sini, atau para pekerja. Terus subsidi, misalkan subsidi apa gitu ya, ada bantuan di sini, atau bantuan sekolah, subsidi sekolah anak juga di sini. Hayo minasan, kita udah selesai ngurus-ngurus itu tadi my numbernya. Dan seperti biasa kayak kemarin kita adalah orang terakhir. Ini udah mau tutup kantor. Jadi tadi ini aku lanjut videonya pakai HP guys, kameranya mati, lowbat. Jadi tadi tuh kita udah perpanjang gitu ya my numbernya, dan sama alhamdulillah dikasih ini saya mas, sama alhamdulillah dikasih 5 tahun juga, 5 tahun masa berlakunya. Jadi nanti sebelum tapi anak-anak kenapa ya, masih kecil atau mana umurnya? Ada batasannya gitu. Jadi anak cuma 4 tahun nggak sampai 5 tahun. Jadi sebelum habis masa berlakunya mereka harus segera perpanjang lagi gitu guys. Jadi gitu guys, alhamdulillah udah selesai semua proses perpanjangan visa kita ini. Jadi kita bisa dengan legal tinggal di Jepang ini 5 tahun lagi. Doain ya semoga selalu sehat, selalu semangat buat kontennya, dan bisa keliling Jepang untuk bisa share semua tentang Jepang sampai ke pelosok-pelosok. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.